Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Zona Inspirasi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Capricorn, energi di bulan Juli Agustus 2021. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Capricorn Juli Agustus 2021. Justice, Pack of Crest, Queen of Pentagram, The Empress, The Tower, Ace of Wands, The Hermit. The Hermit, ya, mungkin dari beberapa kamu Capricorn, kamu sedang mengalami situasi yang sulit. Mungkin perjalanan kamu dalam mencapai sesuatu ataupun mencapai keinginan kamu itu penuh dengan tantangan, penuh dengan liku-liku ya. Ini yang saya rasakan dari kartu The Hermit. Cobaan yang memang harus kamu jalani untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan. Anggap aja itu sebagai tantangan. Jangan sampai tantangan-tantangan ataupun hal-hal yang dihadapkan kepada kamu untuk mencapai keinginan kamu, meskipun hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu sulit, berat, jangan sampai semua itu membuat semangat kamu menurun ataupun justru malah membuat kamu menyerah. Jangan sampai ya. Karena apa? Karena setitik harapan itu sudah ada di depan kamu. Jadi tantangan-tantangan itu memang harus kamu jalani. Hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu memang harus kamu lewati semua. Kamu harus bisa menyelesaikan semua. Karena di balik semua itu ada titik harapan yang ada di depan kamu yang memang harus kamu dapatkan. Karena itu untuk mencapai apa yang memang ingin kamu harapkan. Jangan sampai kesempatan yang sudah ada di depan kamu itu lewat begitu saja karena kamu menyerah, karena kamu ragu ataupun kurang percaya diri atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu ya. Ace of Wands adalah sebuah kartu yang menyatakan bahwa cobalah kamu ini selalu semangat. Meskipun hal yang dihadapkan kepada kamu berat, sulit, tetapi kamu itu pasti bisa melewati itu semua. Karena apa? Karena sebenarnya kamu itu bisa menyelesaikan hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Karena mungkin kamu orangnya kurang percaya diri, takut. Maka dari itulah yang membuat kamu tidak menyadari bahwa sebenarnya kamu itu bisa menyelesaikan semuanya. Dan bila perlu, kamu juga membutuhkan orang lain guna membantu kamu ya, ataupun orang lain ini bisa memberi saran ataupun nasihat kepada kamu. Karena apa? Karena saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita itu berguna sekali agar kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan. The Tower. The Tower adalah sebuah kartu yang bermakna ada suatu hal yang akan terjadi, dan itu adalah suatu hal yang tanpa diduga dan tanpa kamu sadari. Dan hal itu apa ya? Hal yang memang harus terjadi. The Tower, hal-hal yang memang harus terjadi, ya. Dan apa ya? Gunakanlah kesabaran, ketenangan hati dan pikiran di saat hal-hal itu sudah terjadi. Karena ini The Tower adalah sebuah kartu yang akan suatu hal yang akan terjadi ataupun suatu hal yang terjadi itu memang
tanpa disadari, tanpa disangka. Dan itu memang harus terjadi dan itu memang harus kamu jalani, ya. Ini berarti kan adalah sebuah kartu yang bermakna kesedihan, kekecewaan, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai rencana-rencana yang matang yang akan kamu kerjakan, tetapi karena ada suatu hal yang sehingga membuat rencana-rencana kamu itu berantakan. The Tower, ya, untuk beberapa. Dan di sini pun ada kartu The Empress. The Empress adalah sebuah kartu yang bermakna kesejahteraan. Mungkin di balik suatu kesusahan, di balik suatu kegagalan, hal-hal yang tidak mengenakan, di balik semua itu, jika kita mampu bangkit, jika kita mau bangkit untuk memperbaiki semua, maka akan ada suatu perubahan, The Empress, suatu perubahan di dalam kehidupan menjadi lebih baik, kesejahteraan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Karena The Empress adalah sebuah kartu, bisa dibilang sebuah kartu perubahan di dalam hidup yang bermakna positif, ya. Karena di sini ada sebuah kartu The Tower, The Empress, bermakna di balik hal-hal yang tidak mengenakan yang dihadapkan kepada kamu, jika kamu mau bangkit dan kamu mampu melewati semua itu, maka akan ada suatu perubahan yang lebih baik, bermakna positif, kesejahteraan, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, ya. Dan apa ya? Teruslah kamu ini berjuang untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan, karena perjuangan kamu pun masih panjang, ya. Masih banyak hal-hal yang harus kamu jalani, yang harus kamu lewati untuk mencapai apa yang memang ingin kamu harapkan dan apa yang kamu inginkan, ya, untuk beberapa Capricorn. Dan teruslah kamu ini mengasah kemampuan kamu, menambah pengetahuan dan wawasan kamu, karena semua itu sangat berguna untuk menuntun kamu mencapai hal-hal yang memang ingin kamu dapatkan, ya. Pack of Crest, jika memang kamu membutuhkan bantuan orang lain, jangan sungkan-sungkan butuh saran, contohnya, ya, dari teman dekat kamu, sahabat kamu, ataupun keluarga dekat kamu. Saran yang diberikan kepada kamu dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu itu sangat penting, gunanya agar kita mempunyai pertimbangan di setiap apapun yang akan kita lakukan, ya. Justik, mungkin dari beberapa Capricorn kamu akan dihadapkan dalam situasi memilih. Dan mungkin pilihan itu sama-sama penting buat kamu, sehingga kamu ini bingung untuk menentukan mana yang terbaik buat kamu, mana yang harus kamu lakukan, mana yang harus kamu pilih. Karena kedua-duanya itu sama-sama penting buat kamu, sehingga membuat kamu ini bingung dalam menentukan ataupun ragu dalam memilih, ya. Disarankan ikuti naluri kata hati. Coba tenangkan hati dan pikiran kamu. Bila perlu, gunakan saran yang diberikan oleh orang di sekitar kamu yang memang peduli dengan kamu, agar kamu mempunyai pertimbangan, ya. Terlebih jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru dan gunakanlah pertimbangan agar apa yang kamu pilih itu tidak justru menjatuhkanmu, ya. Apa yang membuat kamu nyaman, apa yang membuat kamu bahagia, itulah yang harus kamu kerjakan, ya. Karena jika kita melakukan suatu hal dengan rasa terpaksa, tidak merasa nyaman, maka hasilnya itu tidak akan maksimal. Tetapi jika kita melakukan suatu hal yang membuat kita nyaman, kita mengerjakan semua itu dengan rasa bahagia, happy, maka hasilnya pun akan baik, ya. Eight of Pentagram. Dalam keuangan akan ada suatu peningkatan, ya. Tanpa kamu duga, tanpa kamu sadari akan ada keuangan yang tak terduga yang akan kamu dapatkan yang lebih, ya. Ini naiknya keuangan. Nah, Seven of Cup. Boleh banyak mimpi, banyak keinginan, itu boleh. Tetapi kamu bisa saja berhasil, kamu bisa saja mencapai hal-hal apa yang memang ingin kamu dapatkan. Tetapi janganlah kamu berpikir untuk bisa mencapai semua keinginan kamu secara bersama-sama, ya. Karena apa? Jika kamu mempunyai pikiran untuk mencapai semua keinginan kamu secara bersama-sama, itu justru hasilnya tidak akan baik, ataupun hasilnya justru tidak akan maksimal. Maksudnya seperti itu, ya. Maka targetkan satu keinginan dulu yang lebih penting. Pilihlah satu keinginan kamu yang lebih penting. Nah, setelah kamu menemukan keinginan kamu yang lebih penting, dahulukan itu. Kerjakan itu, ya. Kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Jika satu keinginan terselesaikan, maka keinginan-keinginan yang lainnya baru dilakukan, dijalankan. Targetkan satu pilihan terlebih dahulu yang difokuskan. Agar apa? Agar hasilnya bisa maksimal. Karena di sini pun ada kartu Seven of Crest.
Ini menyarankan kamu agar kamu bisa fokus dan konsentrasi atas hal-hal yang kamu kerjakan, atas hal-hal yang kamu lakukan. Agar apa? Agar hasilnya itu bisa maksimal sesuai yang kamu harapkan. Jika kamu kurang fokus dengan satu hal, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jika kamu mempunyai banyak keinginan yang ingin kamu dapatkan secara bersama, terkadang justru kegagalan ataupun hasil yang kurang maksimal yang didapatkan, karena kita menginginkan semua itu kita dapatkan secara bersama-sama, sehingga kita ini tidak fokus dengan satu hal. Jika kita fokus dengan satu hal terlebih dahulu, maka itu akan bisa jadi ya hasilnya akan maksimal sesuai dengan keinginan. Ace of Crash ya. Semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa, percaya diri, yakin dengan diri sendiri, maka semua itu sangat memang dibutuhkan untuk mencapai apa yang memang ingin kamu harapkan. Jangan sampai hal-hal yang dihadapkan kepada kamu itu justru membuat kamu menyerah, putus asa, ya. Keyakinan kamu menyerah, membuat kamu ragu, jangan sampai. Karena hal-hal seperti itu justru akan menghambat kemajuan kamu, ya. Nah, mungkin dari beberapa Capricorn juga di sini ada kartu Fear of Crash ya. Kamu sedang dihadapkan dalam situasi masalah. Banyaknya hal-hal yang dihadapkan kepada kamu yang sehingga membuat kamu lelah, letih atas semuanya. Yang terkadang membuat kamu ingin menyerah atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Ya, jangan sampai. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jangan sampai hal-hal yang dihadapkan kepada kamu membuat kamu menyerah ataupun putus asa. Meskipun hal berat, sulit yang dihadapkan kepada kamu, ataupun meskipun melelahkan perjalanan kamu, tetapi semua itu memang harus kamu jalani. Semua itu memang harus kamu jalani. Tapi di balik semua itu ada suatu hal yang positif, kesempatan yang sudah ada di depan kamu. Di balik hal-hal itu harus kamu dapatkan. Jangan sampai dengan adanya hal-hal yang dihadapkan kepada kamu yang mungkin sulit, berat, ataupun perjalanan yang liku-liku, melelahkan, semua itu membuat kamu menyerah. Maka kesempatan yang harusnya kamu dapatkan akan lewat begitu saja. Nine of Cup, sebuah kerja keras akan membuahkan hasil. Ya, kerja keras kamu akan membuahkan hasil atas hal-hal yang kamu lakukan yang melelahkan. Semua itu akan kamu dapatkan hasilnya. Seperti kerja keras kamu di dalam pekerjaan, kerja keras kamu di dalam usaha kamu. Nah, itu akan membuahkan hasil. Nah, hasil sedikit, pas-pasan ataupun banyak, cobalah kamu pintar-pintar dalam mensyukuri. Agar apa? Agar nikmat yang kamu dapatkan itu bisa dilipat gandakan oleh Sang Pencipta alam. Jika kita pandai mensyukuri, jika kita pandai bersyukur atas nikmat yang sudah kita dapatkan, maka nikmat yang kita dapatkan itu akan dilipat gandakan untuk kedepannya, ya. Maka kamu harus pandai-pandai bersyukur juga, ya, agar kebaikan, nikmat, kenikmatan, kebahagiaan selalu berlimpah kepada kita semua. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalu bijaklah dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.